sobat netizen, fenomena kehidupan para selebritas pasca perceraian selalu berhasil menyita perhatian kita semua. Di era digital saat ini, media sosial seringkali berubah fungsi menjadi panggung terbuka tempat mencurahkan isi hati, klarifikasi, hingga melontarkan celetukan-celetukan yang memicu spekulasi publik. Salah satu contoh yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat adalah dinamika hubungan antara Sarwendah dan mantan suaminya, Ruben Onsu. Pernyataan Sarwendah terkait persoalan nafkah, di mana ia sempat menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan uang dari sang mantan suami, langsung memicu reaksi berantai dan mendatangkan sindiran balik dari pihak mantan suami. Mengapa fenomena saling sindir atau melontarkan celetukan tajam di ruang publik ini begitu sering terjadi pada pasangan yang telah berpisah? Secara psikologis, perceraian bukanlah sebuah akhir yang instan dari pergolakan emosi. Meskipun ikatan hukum pernikahan telah terputus, luka batin, rasa kecewa, ego, dan rasa ingin membela diri seringkali masih tertinggal di dalam dada masing-masing pihak. Ketika salah satu pihak merasa disudutkan oleh narasi yang berkembang di masyarakat, insting pertama yang muncul adalah melakukan pembelaan ego. Sayangnya, di era modern ini, pembelaan tersebut kerap kali dituangkan dalam bentuk sindiran halus atau celetukan spontan saat berinteraksi dengan netizen atau media. Media sosial memberikan ilusi kendali. Seseorang merasa memiliki kendali penuh atas narasi mereka sendiri ketika berbicara langsung di depan kamera atau menulis status. Namun yang sering terlupakan adalah efek bola salju dari setiap ucapan tersebut. Sebuah kalimat pendek yang mungkin diniatkan sebagai penegasan kemandirian finansial, dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pihak lain dan dianggap sebagai serangan terhadap harga diri atau tanggung jawab mereka. Akibatnya, polemik baru pun tercipta, memancing warganet untuk ikut campur, menafsirkan maksud di balik ucapan tersebut, dan memperkeruh suasana. Ketika ego mengambil alih kemudi komunikasi, fokus utama yang seharusnya diarahkan pada masa depan dan ketenangan hidup pasca perpisahan menjadi kabur. Hubungan yang semestinya mulai ditata secara dingin demi kebaikan bersama, justru kembali memanas hanya karena distorsi komunikasi di ruang publik. Pada akhirnya, pola saling sindir ini tidak akan pernah menghasilkan pemenang, yang ada hanyalah perpanjangan dari konflik yang menguras energi. Setelah memahami bagaimana ego dan miskomunikasi di media sosial dapat dengan mudah memicu pola saling sindir, kita perlu melihat lebih jauh ke dalam rumah. Ketika sebuah polemik menjadi konsumsi publik dan viral di media sosial, ada pihak paling rentan yang kerap menjadi korban tak terlihat, yaitu anak-anak. Bagi anak-anak, orang tua adalah fondasi utama dari rasa aman mereka. Ketika fondasi tersebut retak akibat perceraian, mereka sudah mengalami guncangan emosional yang besar. Guncangan ini akan berlipat ganda ketika mereka menyaksikan atau mendengar bahwa orang tua yang mereka cintai saling melempar sindiran di ruang publik. Di era digital sekarang, anak-anak dengan sangat mudah mengakses informasi, membaca komentar netizen, atau bahkan mendengar selentingan dari teman-teman di sekolah mereka mengenai konflik orang tuanya. Secara psikologis, ada beberapa dampak serius yang dirasakan anak saat orang tua berseteru secara publik. Krisis identitas dan loyalti, konflik kesetiaan. Anak-anak membawa separuh identitas dari ayah dan separuh dari ibu mereka. Ketika salah satu pihak menyindir pihak lain, misalnya mengenai masalah tanggung jawab nafkah, anak akan merasa terjebak di tengah. Mereka merasa dipaksa secara tidak langsung untuk memilih berpihak, yang akhirnya memicu rasa bersalah yang mendalam karena mencintai kedua orang tuanya secara setara. Hilangnya rasa aman dan kepercayaan, trust issues, melihat orang tua saling menjatuhkan reputasi satu sama lain di depan jutaan orang dapat mengikis rasa hormat dan kepercayaan anak. Mereka bisa tumbuh dengan kecemasan emosional, merasa bahwa hubungan interpersonal orang dewasa adalah sesuatu yang penuh dengan drama, ketidakpastian, dan permusuhan. Beban sosial dan cyberbullying, isu yang viral tidak hanya berhenti di media sosial, tetapi bisa terbawa ke lingkungan sosial nyata sang anak. Risiko anak menjadi bahan perbincangan atau bahkan korban perundungan, bullying, di sekolah sangatlah besar, yang tentu saja akan mengganggu fokus belajar dan perkembangan mental mereka.
Memisahkan antara konflik personal sebagai mantan pasangan dengan peran kolektif sebagai orang tua adalah tugas yang berat, namun mutlak diperlukan. Anak-anak tidak membutuhkan konsumsi publik tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling mandiri. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa kedua orang tua mereka tetap solid dan kompak dalam menyayangi serta melindungi mereka tanpa batasan ego. Menyadari dampak psikologis yang begitu besar terhadap anak, langkah krusial berikutnya bagi mantan pasangan adalah mengelola emosi dan menyembuhkan luka batin pasca perpisahan. Menghapus ego setelah bercerai memang bukan perkara mudah. Apalagi jika proses perpisahan diwarnai oleh konflik yang menguras energi. Namun, demi masa depan yang tenang dan stabil, pengelolaan emosi ini harus menjadi prioritas utama. Ketika sebuah hubungan pernikahan berakhir, komunikasi tidak otomatis terputus, melainkan mengalami perubahan fungsi. Jika dahulu komunikasi dilakukan sebagai pasangan suami istri, kini komunikasi harus bertransformasi total menjadi murni hubungan profesional demi anak. Untuk mencapai titik tersebut, ada beberapa langkah penting yang perlu diterapkan dalam mengelola emosi pasca perpisahan. Menerima dan menyembuhkan luka batin healing. Langkah pertama adalah mengakui adanya rasa kecewa, marah, atau terluka, tanpa harus melampiaskannya ke ruang publik. Proses penyembuhan ini bisa dilakukan secara privat, baik melalui refleksi diri, dukungan keluarga terdekat, maupun bantuan profesional seperti psikolog. Ketika emosi internal sudah stabil, respons terhadap dinamika luar pun akan menjadi lebih bijak. Menerapkan cooling off period, masa jeda jika tensi hubungan kembali memanas akibat suatu isu, seperti masalah nafkah atau pembagian waktu, sangat disarankan untuk mengambil waktu jeda sebelum merespons. Menahan diri untuk tidak langsung membuat pernyataan atau klarifikasi spontan di media sosial adalah kunci agar masalah tidak membesar dan menjadi konsumsi publik. Menggeser fokus dari mantan pasangan ke mitra parenting. Ego seringkali muncul karena kita masih melihat pihak lain sebagai mantan pasangan yang pernah menyakiti kita. Ubah cara pandang tersebut. Posisikan mantan pasangan sebagai rekan kerja atau mitra dalam sebuah proyek besar bernama membesarkan anak. Dalam hubungan profesional, sentimen pribadi harus ditekan demi kelancaran tujuan bersama. Menetapkan batasan yang jelas, healthy boundaries, batasan yang sehat meliputi cara berkomunikasi, waktu berkomunikasi, hingga topik apa saja yang boleh dibahas. Komunikasi sebaiknya dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, serta menghindari pembahasan masa lalu yang memicu perdebatan. Dengan mengikis ego dan mengelola emosi secara matang, komunikasi yang dingin dan objektif akan tercipta. Mantan pasangan tidak lagi saling memandang sebagai lawan yang harus dikalahkan di depan netizen, melainkan sebagai tim yang kompak untuk memberikan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Mereka membangun hubungan co-parenting atau pengasuhan bersama yang sehat pasca perpisahan memang menuntut komitmen yang luar biasa besar. Jika berkaca pada perjalanan hubungan Sarwendah dan Ruben Onsu, publik sebenarnya sempat mengagumi bagaimana keduanya tetap kompak dan harmonis demi anak-anak mereka di awal masa perceraian. Namun, riak-riak kecil seperti polemik nafkah yang belakangan mencuat menunjukkan bahwa mempertahankan sinergi co-parenting adalah perjuangan yang harus dipelihara setiap hari. Belajar dari dinamika hubungan mereka. Berikut adalah panduan penting dalam membangun sinergi dan komitmen co-parenting agar tetap kokoh di tengah badai pasca perceraian. Menyepakati kesepakatan tertulis yang jelas. Sinergi yang kuat dimulai dari aturan yang transparan. Masalah finansial, seperti hak nafkah anak yang sempat memicu perbedaan pandangan antara pihak Sarwendah dan Ruben, idealnya diatur secara mendetail dan tertulis sejak awal perceraian. Kesepakatan ini harus mencakup nominal, peruntukan biaya pendidikan, kesehatan, gaya hidup hingga mekanisme penyesuaian di masa depan, agar tidak ada ruang untuk asumsi atau celetukan spontan yang memicu salah paham. Menjaga narasi positif di depan anak dan publik, komitmen terbesar dalam co-parenting adalah sepakat untuk tidak saling menjatuhkan martabat satu sama lain. Terlepas dari adanya gesekan atau sindiran balik dari pihak mantan suami, fondasi utama yang tidak boleh runtuh adalah menjaga citra baik masing-masing orang tua di mata anak-anak.
Menghindari pernyataan kontroversial di media sosial adalah bentuk perlindungan terbaik bagi ruang psikologis anak. Konsistensi dalam pembagian peran dan waktu. Anak-anak membutuhkan stabilitas. Sarwenda dan Ruben Onsu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rutinitas yang konsisten bagi anak-anak mereka, baik saat jadwal bersama ayah maupun bersama ibu. Kehadiran fisik dan emosional kedua orang tua secara seimbang akan meminimalkan rasa kehilangan pada anak akibat perpisahan. Fleksibilitas yang berlandaskan empati. Meskipun aturan tertulis itu penting, dinamika kehidupan nyata seringkali dinamis. Sinergi yang sehat membutuhkan tenggang rasa dan fleksibilitas. Jika salah satu pihak sedang menghadapi kendala, komunikasi yang dingin dan solutif di ruang privat, bukan saling sindir di ruang publik, harus diutamakan demi mencari jalan keluar bersama. Co-parenting bukanlah tentang siapa yang paling mandiri atau siapa yang paling berjasa. Pengalaman dari kasus Sarwenda dan Ruben Onsu mengingatkan kita bahwa ego harus sepenuhnya dikesampingkan, dan komitmen mengasuh anak bersama harus diletakkan di atas kepentingan serta emosi pribadi. Pada akhirnya, riak-riak kecil dalam hubungan pasca cerai adalah hal yang manusiawi terjadi. Namun, belajar dari polemik yang menimpa Sarwenda dan Ruben Onsu, kita diingatkan kembali bahwa kedamaian sejati pasca perpisahan tidak akan pernah ditemukan di kolom komentar netizen. Kedamaian itu dibangun di ruang-ruang privat yang tenang, di mana ego diredam, lisan dijaga, dan masa depan anak-anak diletakkan di atas segalanya.